Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih. Selamat bertemu kembali dalam program Gemar Online Kamis 23 Juli 2020. Pagi ini saya sharing berkat Tuhan hari ini yang saya dapat dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai 3. Gini bunyi firman Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Bapak Ibu yang terkasih, dengan firman Tuhan kali ini membuat saya kagum betapa Tuhan itu baik sekali, betapa hati Tuhan itu hati seorang Bapa yang meskipun ingin mengajar umatnya untuk menjadi lebih baik, ingin membuat umatnya mempunyai karakter seperti Kristus, seperti Bapa di surga, yang mau membentuk umat pilihannya serupa dengan gambarnya, memproses seperti Tuhan memproses bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang tidak dengar-dengaran dan tidak memelihara perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap baik meskipun karakter bangsa Israel seperti itu. Tapi Tuhan tetap sangat baik meskipun Tuhan mau menghajar, membentuk, memproses bangsa Israel sampai ke pembuangan di Babel. Namun Tuhan tetap Bapa yang setia, Bapa yang sangat baik. Tuhan mempunyai hati Bapa yang luar biasa, membuat saya kagum betapa Tuhan itu tetap apapun yang Tuhan kerjakan untuk memproses anak-anaknya, tetap Tuhan itu tidak membiarkan. Tuhan tetap mau membalut, menyembuhkan luka. Tuhan tidak biarkan anak-anaknya terluka, tapi Tuhan mau memulihkan. Tuhan memulihkan anak-anaknya yang dikasihi. Kita umat tebusan Tuhan, yang Tuhan mau kita bisa memuliakan Bapa di surga, bisa berkenan di hadapannya, mempunyai karakter seperti Kristus, seperti yang Tuhan mau. Membuat saya luar biasa. Engkau sangat luar biasa Tuhan, meskipun kami manusia seringkali membangkang, seringkali menyakiti hatimu, bahkan kami tersesat karena kelakuan kami sendiri, karena keegoan kami, karena tingkah laku kami yang kurang peka akan kehendak-Mu, kurang peka akan firman-Mu. Tapi Engkau, meskipun Engkau menghajar, tapi hajaran Tuhan, hajaran yang penuh kasih, hajaran Tuhan yang tidak membiarkan terluka dan terhilang jauh. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan, Ayub 5 17 sampai 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, manusia yang ditegur Allah, manusia yang dikoreksi Allah, manusia yang diingatkan akan Allah.
Sebab itu janganlah menolak didikan yang maha kuasa. Kadang teguran, kadang proses yang Tuhan izinkan kita alami memang sakit, memang secara daging, secara jasmani kita mengeluh. Kenapa harus kita alami hal-hal yang gak nyaman untuk kita? Tapi ayat selanjutnya, karena Dialah yang melukai, Dia juga yang membebat, Dia yang memukul, tapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sehebat apapun proses yang harus kita alami, percaya yakin Tuhan mau menjadikan kita ciptaan yang baru, mau menjadikan kita bejana yang seperti emas. Memang sakit, tapi akhir dari semua itu kita akan penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan akan menjadikan kita ciptaan baru. Tuhan akan menjadikan kita suatu pribadi yang kuat, yang kokoh, yang bisa menghadapi siapapun, bisa menghadapi apapun dengan hikmat yang dari Tuhan. Mungkin sangat tidak nyaman, mungkin membuat kita sakit, tapi akhir dari semuanya itu membuat kita tersenyum, membuat kita bersyukur. Kita bisa mengalami itu karena akan menjadikan kita, dan kita akan menjadi bejana dari emas yang Tuhan pakai, yang menjadi karakter anak Tuhan yang istimewa, yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi karakter yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan tak akan membiarkan kita, Tuhan pasti akan menyembuhkan luka yang kita alami, yang seizin Tuhan boleh kita alami. Intinya, karena kalau kita boleh menghadapi segala sesuatu dengan rela hati, dengan ikhlas, dengan rendah hati, dengan mengucap syukur bahwa Tuhan kita masih bisa Tuhan ingatkan. Karena Tuhan sayang pada kita, maka Tuhan ingatkan kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak ingin kita terlewat, Tuhan tidak ingin kita binasa. Tuhan mau membentuk kita supaya kita bisa mempunyai karakter seperti Kristus dan bisa berkumpul bersama Bapa kita di surga, di tahta kemuliaannya. Dengan rela hati, dengan rendah hati, kita mau melalui semua proses ini dengan ucapan syukur sambil kita mengintrospeksi diri. Mungkinkah ada karakter kita atau hal-hal yang menyakiti hati Tuhan? Kita bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa menyadari bahwa karakter kita yang satu ini tidak bagus, tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa merubah karakter kita. Kedua, yakin dan percaya Tuhan tak akan melepaskan kita jika semuanya seizin Tuhan. Asal kita benar, asal kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, kita tetap ada di dalam jalur Tuhan, kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Tuhan pasti pulihkan kita, Tuhan pasti bebat hati kita, Tuhan pasti sembuhkan hati kita. Dan kita akan menjadi bejana yang dari emas, bejana perabot yang
mulia, yang bagus, yang bisa pakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan, semoga menjadi berkat dan kekuatan buat semangat kita semua dalam menjalani hari-hari ke depan yang masih harus kita hadapi. Tuhan memberi semangat untuk kita, Tuhan memberi penghiburan untuk kita, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga Engkau sebagai Bapa kami. Engkau Tuhan, Engkau yang mengoreksi kami, Engkau yang membentuk kami dari bejana tanah liat, dan Engkau ubah menjadi bejana yang dari emas, yang mempunyai karakter sesuai kehendak-Mu, mempunyai karakter seperti Engkau Tuhan. Mampukan kami, ajari kami selalu bisa introspeksi diri, memperbaiki karakter kami, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dari hari ke hari menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati-Mu, menjadi pribadi bisa menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami Tuhan, kuatkan kami, beri hikmat untuk kami, jadikan kami selalu rendah hati, yang bisa selalu mengoreksi, bercermin akan firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan sayang menyayangi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menerima dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu, untuk kami bisa memperbaiki Tuhan karakter kami. Dan kami yakin percaya, jika semuanya seizin-Mu Tuhan, kami boleh mengalami segala problemnya, semuanya seizin-Mu. Dan pasti Engkau yang akan Tuhan membukakan jalan, dan Engkau akan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat Tuhan jemaat-Mu, biarlah Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu berkati, Tuhan selalu jagai dan jauhkan dari segala mara bahaya dan segala yang Tuhan tidak berkenan di hadapan-Mu. Beri hikmat untuk memimpin kami, dari Bapak Presiden, para menteri, sampai aparat yang di daerah-daerah. Tuhan beri hikmat akal budi dengan urapan-Mu, sehingga pandemi ini bisa teratasi dan kami boleh berkumpul kembali bersama-sama untuk meninggikan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Bapa. Kami rindu kami bisa menyembah-Mu kembali. Kami rindu kami bisa memuji, mengagungkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan kegiatan kami dari pagi, siang, hingga malam nanti hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.